Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina dari Prodi PIAWUD semester 3. Saya ingin menjelaskan tentang perbedaan konsep perbedaan bakat dan minat anak usia dini, konsep identifikasi dan implikasinya. Jadi konsep bakat dan minat anak usia dini. Jadi bakat itu adalah sesuatu kemampuan ataupun potensi yang dialami oleh seorang anak ataupun yang dimiliki oleh seorang anak yang sejak lahir telah mempunyai bakat tersebut. Jadi bakat itu memungkinkan anak untuk unggul dalam suatu aktivitas meskipun pada tahap awal belum terlihat jelas bakat tersebut. Jadi ciri-ciri bakat anak itu, yang pertama, anak bisa menunjukkan kemampuan yang menonjol dibandingkan dengan teman sebayanya. Dan yang kedua, aktivitas tertentu yang dilakukan oleh si anak dengan mudah ataupun lebih baik meskipun tanpa dia latihan. Dan yang ketiga, perkembangannya itu cenderung lebih cepat saat mendapat stimulasi. Jadi misalnya contohnya itu seperti anak yang mampu mengingat, anak mungkin seorang anak itu mempunyai bakat dalam seni. Jadi anak itu lebih cenderung untuk bisa lebih mengingat nada ataupun melodi yang setelah mendengarnya. Itu anak tersebut lebih mengingatnya, lebih cepat mengingatnya. Sedangkan minat adalah ketertarikan anak terhadap suatu aktivitas ataupun objek tertentu yang biasanya dipengaruhi oleh pengalaman ataupun lingkungannya, dan bisa jadi anak itu mempunyai rasa ingin tahu. Jadi ciri-ciri minat pada anak usia dini, yang pertama itu terlihat dari antusiasnya. Saat dia mengerjakan sesuatu itu bisa membuat dia senang ataupun melakukan ataupun bahagia. Yang kedua, anak sering memilih aktivitas tersebut saat diberi kebebasan. Yang ketiga itu ketertarikan mungkin bisa berubah seiring waktu ataupun pengalaman yang baru. Contohnya itu misalnya anak dalam memiliki minat dalam kesenian. Jadi dalam kesenian itu, jika anak memiliki minat kesenian, dia akan terus belajar dalam arti tidak bosan dalam belajar kesenian tersebut. Identifikasi bakat. Untuk mengidentifikasi bakat diperlukan pengamatan yang cermat terhadap kemampuan alami anak. Jadi contoh yang pertama itu, dia melakukan observasi langsung dengan cara mengamati aktivitas yang dilakukan anak dengan mudah dan hasil yang lebih menonjol. Itu adalah identifikasi bakat. Contohnya itu anak mampu menyelesaikan seni tersebut lebih cepat daripada teman-temannya. Yang kedua itu tes ataupun penilaian khusus, menggunakan tes bakat seperti tes kreativitas ataupun tes kecerdasannya. Itu contohnya tes musikalitas sederhana untuk mengukur kemampuan anak dalam mengenali nada tersebut. Yang ketiga, eksplorasi terarah. Berikan kesempatan kepada anak mencoba untuk berbagai aktivitasnya untuk menemukan di mana mereka lebih unggul. Contohnya itu memberikan alat seni untuk menggambar ataupun mencoba alat musik sederhana. Yang tadi adalah itu identifikasi bakat. Sekarang identifikasi minat. Minat lebih mudah diidentifikasi melalui pengamatan terhadap ketertarikan anak. Yang pertama, pilihan aktivitas. Perhatikan aktivitas yang sering dipilih anak saat bermain bebas. Contohnya, anak yang sering memilih mainan konstruksi daripada mainan lain. Yang kedua, yaitu respon emosional.
Amati ekspresi kegembiraan ataupun antusiasme anak saat melakukan suatu aktivitas. Contohnya itu, anak tampak sangat senang saat bermain peran seperti menjadi dokter. Yang ketiga itu diskusi dengan anak. Meski anak usia dini belum sepenuhnya bisa mengungkapkan perasaannya, orang tua dapat bertanya sederhana seperti, "Kamu suka main apa, Nak?" Itu adalah identifikasi minat. Sekarang implikasinya. Implikasi bakat dan minat anak usia dini. Implikasi bakat yang pertama dalam pendidikan. Guru itu perlu menyediakan program atau aktivitas yang mendukung pengembangan bakat anak. Contohnya itu anak yang berbakat seni diberikan kesempatan untuk mengikuti kelas seni lebih lanjut. Misalnya dalam hal kesenian itu menari ataupun bermain musik. Itu guru perlu melakukan latihan tersebut kepada anak. Yang kedua itu misalnya implikasi bakat dalam pengasuhan. Orang tua bisa mengarahkan anak untuk mengasah bakatnya dengan menyediakan fasilitas seperti alat musik ataupun misalnya anak tersebut lebih bakat dalam menggambar, orang tuanya lebih menyediakan buku gambar, menyediakan pensil catnya, menyediakan alat-alatnya. Terus hindari memaksakan ekspektasi orang tua ini yang terlalu tinggi sehingga anak tetap menikmati proses belajarnya. Jangan terlalu memaksa sehingga membuat anak tersebut bosan, marah gitu kan. Terus implikasi minat. Misalnya dalam pendidikan, guru ini dapat memanfaatkan minat anak sebagai pintu masuk pembelajaran. Contohnya, jika anak tersebut tertarik dengan bercerita, gunakan cerita sebagai media untuk mengenalkan konsep baru seperti angka dan huruf tersebut. Kalau dalam pengasuhan, orang tua itu dapat memperluas pengalaman anak berdasarkan minatnya. Jika anak tertarik bermain balok ataupun bermain puzzle, ajak mereka bermain balok yang lebih kompleks atau kenalkan alat peraga yang baru. Oke. Ketika bakat dan minat saling mendukung, anak dapat berkembang secara optimal. Namun jika keduanya berbeda, peran orang tua dan guru sangat penting ini untuk menjaga keseimbangannya. Misalnya mengembangkan bakat tanpa mengabaikan minat anak. Terus mendorong anak mencoba aktivitas baru untuk menemukan titik temu antara bakat dan minat. Kesimpulannya, bakat itu adalah kemampuan alami yang membutuhkan pengembangan. Anak tersebut sudah mempunyai bakat, tinggal mengasahnya dengan orang tua yang selalu mendukungnya. Sedangkan minat adalah ketertarikan ataupun motivasi anak dalam hal baru. Misalnya minat anak tersebut dalam hal seni, itu harus ada dorongan juga dari orang tua agar anak tersebut mencapai kesuksesannya. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.